Halo semuanya, selamat siang. Kembali lagi bersama kami di Klub Tumbuh Sehat. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, apa sih Klub Tumbuh Sehat ini? Klub Tumbuh Sehat ini yaitu tempat di mana kita bisa bercerita atau sharing masalah seputar kesehatan mental. Nah, sebelumnya FYI buat teman-teman yang belum tahu, Klub Tumbuh Sehat ini sebelumnya berdiri dari tahun 2018. Nah, untuk cerita lebih jelasnya, kita akan berkenalan langsung dengan foundernya, yaitu Bapak Arpan. Silakan Bapak Arpan, perkenalkan diri dan bagaimana sih latar belakang di si Klub Tumbuh Sehat ini. Oke, terima kasih Mas Yana ya Siap. sudah opening. Gue di sini mungkin nggak memposisikan diri gue sebagai narasumber karena memang ini adalah gue yang menciptakan gitu ya. Jadi sorry kalau misalnya di sini bahasanya sedikit enggak seperti narasumber gitu ya. Jadi nama gue Arfan, nama lengkapnya Muhammad Arfan Awal Santoso, lahir di Jakarta pada tanggal 4 September 1999. Jadi gue ini masuknya Gen Z ya. Siap, Kenji sama kita. Ya, Gen Z. Nah, jadi umur gue sekarang September ini berarti 27 tahun. 27 tahun. Ya, 27 tahun. Dan gue udah mengembangkan bisnis yang tadinya ini adalah merupakan bisnis konsultasi psikolog yang bernama Klub Tumbuh Sehat ya. Logonya memang beda dari yang sekarang. Ini udah logo baru. Dan Klub Tumbuh Sehat ini berdiri karena atas nama nyokap gue juga yang menjadi menjadi pionir karena kebetulan gue sebagai anaknya waktu itu memang sedang menempuh pendidikan di Universitas Al-Azhar Indonesia di program studi psikologi ya gitu. Nah, karena gue sambil belajar ya, itu gue karena adanya si klinik psikologi ini, jadinya gue juga bisa sambil belajar dari dua arah gitu ya. Ada dari kuliah dan juga dari psikolog-psikolog waktu itu bekerja sama dengan Klub Tumbuh Sehat gitu. Waktu itu menjadi klinik kayak gitu. Cuman singkatnya Klub Tumbuh Sehat akhirnya berhenti beroperasi karena adanya wabah Covid ya gitu. Dan wabah Covid ini benar-benar ngerusak segala sih emang bagi bisnis-bisnis yang bergerak di bidang jasa gitu ya. Ya sebenarnya semua bisnis sih hampir semua ya. Yang ada tempatnya, bahkan bisnis-bisnis yang tadinya kayak dampak yang akan bisa mengakibatkan dia hancur apa segala macam. Kayak yang kemarin itu nggak kepikiran banget adalah kayak supermarket. Tiba-tiba sekarang supermarket yang memang tadinya terkenal, ternama di Indonesia, sekarang kalian bisa lihat dampaknya itu mungkin juga karena Covid. Jadinya dia benar-benar efisiensinya luar biasa, karyawannya semakin sedikit dan barangnya nggak lengkap lagi, sehingga sekarang udah banyak ditinggalin sama masyarakat gitu loh. Makanya Covid ini membuat pelajaran lah buat kita bagaimana sih untuk kita menjadi berpikir gitu ya, untuk yang namanya bisnis itu memang harus dimulai dengan resiko terendah gitu. Makanya waktu itu psikolog-psikolog kita ini yang tadinya bekerja sama dengan Klub Tumbuh Sehat, yang tadinya berada di klinik Klub Tumbuh Sehat, waktu itu beralih dengan konsultasi psikologi secara daring. Makanya dari situlah kita mulai terbuka tuh ya. Wah, ternyata memang sangat bisa diterapkan yang namanya konsultasi psikologi secara online atau daring kayak gitu. Jadi itu bukan hal yang nggak bisa diterapkan, itu benar-benar bisa diterapkan tuh kayak gitu. Makanya sekarang ini jadilah Klub Tumbuh Sehat Jilid 2 teman-teman gitu, yang menjadikan podcast ini sebagai sarana atau wadah untuk sharing dan juga
kita juga nantinya akan mengundang narasumber-narasumber yang menginspirasi teman-teman dan juga bermanfaat untuk ditonton halayak umum teman-teman. Termasuk edukasi-edukasi. Jadi nggak cuma masalah kesehatan mental, tapi edukasi sejak dini segala macam itu nanti kita akan tuangkan di podcast ini. Karena podcast ini yang namanya podcast itu memang harus bermutu, berbobot, dan juga mengedukasi teman-teman. Jadi nggak asal cuap-cuap yang tidak menimbulkan kebaikan, yang tidak menimbulkan kecerdasan untuk masyarakat semua yang tadinya belum tahu jadi tahu gitu ya. Malah lebih banyak mungkin podcast-podcast yang udah ada itu hanya akan menimbulkan kayak kebatilan kali ya. Jadi orang-orang ini jadinya teredukasi secara negatif gitu. Makanya ini kita mau benar-benar gimana caranya supaya kita bisa mengedukasi secara positif kayak gitu. Itulah lahir podcast Klub Tumbuh Sehat ini dengan channel Klub Tumbuh Sehat ya. Tapi Klub Tumbuh Sehat itu pada dasarnya itu nanti juga akan ada yang namanya konsultasi psikolog. Jadi konsultasinya ini bisa tatap muka langsung, bisa tatap muka secara daring. Jadi fleksibel banget buat teman-teman yang di luar cakupan area Jabodetabek mungkin bisa untuk memilih yang daring. Karena bedanya kita apa sih sama yang ada jasa-jasa yang selama ini di Halodoc atau apa gitu ya. Sorry ini sebut merek tapi ya itu kan udah lumrah ya. Itu memang kita ini punya istilahnya kekhususannya ya. Psikolognya ini bernuansa Islami. Jadi nantinya ya memang ini jadinya, tapi teman-teman yang bukan Islam ya, non-Islam juga nggak masalah, bisa juga. Cuman kalau yang Islam kita akan keluarkan sudut pandang agama, keislaman. Karena psikolog itu pembelajaran gue di Universitas Al-Azhar Indonesia itu terbagi dua kan. Ada psikolog umum, SIUM ya kan, ada psikolog Islam ya. Ya mungkin Yana sebagai teman satu alma mater ini mengetahui lah bahwa di Universitas Al-Azhar Indonesia teman-teman sebagai universitas Islam itu mengajarkan kita psikologi dari pandangan Islam teman-teman. Tapi juga mengajarkan yang siumnya, yang dari segi pandang psikologi secara baratnya gitu. Dan ternyata banyak banget ya Yan, perbedaan-perbedaan yang akhirnya nggak bisa diterapkan jadi satu gitu. Jadi nggak sesuai ya yang namanya barat gitu ya, nggak semuanya sesuai akidah Islam teman-teman. Makanya di sini kita bisa itu ke khususan kita, keistimewaan kita adalah kita membawa psikologi Islam di terapan ini teman-teman gitu. Jadi memang itulah Klub Tumbuh Sehat ini metode psikologi baru, konsultasi psikologi baru dengan bernuansa Islami teman-teman ya. Tapi kalau lagi-lagi kalian bukan Islam atau non-Islam ya, feel free untuk konsul ke kita karena ya kita nggak membeda-bedakan sih sebenarnya ya. Karena bagi kita semua umat, semua manusia itu hakikatnya sama di dunia ini teman-teman ya. Gitu, yang membedakan hanya agamanya aja. Tapi lagi-lagi bagimu agamamu, bagiku agamaku teman-teman. Jadi kita nggak usah berdebat yang gimana-gimana masalah agama ya gitu. Oke, jadi gitu aja Yan kalau masalah podcast Klub Tumbuh Sehat ini dan Klub Tumbuh Sehat sendiri itu udah gue jelasin ya. Oke. Ada pertanyaan sedikit nih Pak. Tadi kan dari 2018 itu ternyata Klub Tumbuh Sehat ini layanan konsultasi ya. Dan ketika COVID itu layanan konsultasinya dijadikan menjadi daring. Iya. Ya. Nah itu sempat rehat atau gimana tuh Kak? Iya. Pada awalnya memang kita berusaha untuk catch up ya sama perkembangan pada saat itu. Kita juga menyediakan tempat untuk psikolog itu mungkin yang nggak punya tempat ya untuk melakukan konsultasi gitu ya.
itu kita adakan tempat sampai tadinya itu kan bukan sistem sewa tempat doang, enggak. Jadi kita emang kerjasama sama pion clinician segala macam. Nah, tapi karena memang COVID terjadi, akhirnya kita sistemnya ini jadi sewa tempat gitu. Nah, sewa tempatnya ini gimana gitu. Jadi kita bikin per kamar itu atau per kamar, per room itu jadi kayak kos-kosan. Kita bikin listrik Disekat tokennya. gitu ya? Enggak bisa tetap satu ruangan. Oh, tetap satu ruangan. Tapi oke. kita bikin tokennya masing-masing per Oke. ruangan. Jadi dengan begitu psikolog-psikolog ini akan consider untuk dia top up sendiri tuh tokennya gitu. Terus dia tinggal bayar sewa ruangan ke kita. Ya kayak main warnet aja kali ya gitu. Ya itu sih sempet berjalan bertahan agak lama sampai BTW Rafathar anaknya Pak Raffi dan Bu Nagita juga sempat di situ. Oh iya? Iya. Rafathar waktu itu belum ada Cipung belum ya. Iya. Ini Rafathar masih kecil ya. Karena psikolog anaknya kebetulan di situ teman-teman. Jadi terima kasih ya. Terima kasih udah sempat di situ, sempat datang ya. Terima Itu kasih. dia sebelumnya datangnya sama orang tuanya atau? Iya sama orang Oh, sama tuanya. Waktu itu juga. sama Nagita, Bu Nagita. Jadi memang agak shock juga tuh. Wih, ada artis Kaget nih ya. gitu kan. Ya pokoknya memang seseru itu sih waktu itu klub tumbuh sehat, tapi sayangnya ya psikolog-psikolog ini memilih untuk ya udahlah daripada bayarkan tempat segala macem. Ya udah sendiri-sendiri akhirnya. Oke. Jadinya ya udah kita lama-lama ya udah tutup. Tahun tutupnya itu 2020 Spesifiknya? akhir kayaknya deh. 2020 akhir. Iya. Berarti sempet masa Covid terus nggak lama tutup. Iya, pokoknya tutup bukunya bener-bener tuh ngerapihin buku istilahnya. Itu tuh 2020. 2020. Oke. Karena kita juga 2018, 2019 itu banyak kok event-event kayak charity event apa segala macem gitu. Ya kayak sosialisasi juga ada. Oke. Gitu sih. Nah, untuk teman-teman udah jelaskan tadi ceritanya. Bahkan Rafathar, anaknya dari Bapak Raffi Ahmad dan Ibu Nagita itu sempat ke klub tumbuh sehat ini. Iya. Nah, tunggu apa lagi teman-teman? Nanti kita rencana akan membuka layanan konsultasi lagi. Iya. Bahkan psikotesnya bukan Pak? Iya, bahkan kalau diperlukan, kalau perlu psikotes segala macam, itu bisa nanti paketnya kita ada di website kita ya. Oke. Paket-paketannya itu udah ada di website kita nanti, berikut dengan biaya kunjungannya segala macam, transport. Jadi memang kita harus patokin juga tuh sejabodetabek tuh udah harus ada patokannya berapa, Oke. gitu transportnya. Tapi pokoknya untuk segala kebutuhan psikologi Anda, gue jamin insya Allah ada gitu. Mau yang dari segi mental, mau yang segi edukasi, mau yang dari segi korporasi gitu ya. Insya Allah ada. Jadi ya silahkan aja ditunggu nanti tanggal main launching websitenya kali ya gitu sih. Nah, oke, mungkin cukup mengenai. Oh, ada satu lagi. Iya. Pertanyaan mengenai klub tumbuh sehat ini yaitu lambang logo dari klub tumbuh sehat ini ada maknanya gitu. Ada. Jadi dari dulu sebetulnya itu klub tumbuh sehat itu logonya itu kayak tangan saling menggenggam. Ya, tangan saling menggenggam berwarna hijau. Hijau kalau menurut gue makanya nih nuansa juga hijau ya di sini. Kesana ya. Ya, hijau itu menurut gue melambangkan ya sesuatu yang memang nyaman dipandang oleh mata, seger lah gitu ya, seger. BTW ini ada pistol-pistolan, bukan pistol beneran ya, sorry ya. Ini biasa ini bocah-bocah kalau main ada dinosaurus ya. Jadi sorry ini kan ya kan nanti kita temanya bisa apa aja. Jadi ya bisa tuh nanti main pistol-pistolan tuh gimana. Nanti kan bisa ada penjelasan di sini. Ini intermezzo sedikit, sorry. Mungkin ada yang salah, itu kok bahas tentang psikologi tapi ada pistol-pistolan serem banget gitu ya. Bukan. Ini pistol mainan nih pistol-pistolan plastik. Tapi nantilah kita ada pembahasan ke arah sana segala macam adalah ya. Jadi tunggu aja tanggal mainnya. Ya intinya memang dari logo ini balik lagi ke logo
yang dulu itu nggak ada, cuman yang gambar si brain atau Brainnya. otaknya itu ya. Otaknya di atas. Nah, sekarang kita adakan lambang otak karena memang kita ingin lebih mengedukasi sih. Gitu. Pokoknya tangan begini melambangkan kita itu saling merangkul, teman-teman. Ya merangkul kan begini, tapi lebih gampang begini ya. Ini kayak begini maksudnya kita kayak saling merangkul, saling menjaga gitu ya. Jadi intinya gue mengadakan klub tumbuh sehat itu bukan serta-merta sebagai keuntungan, tapi juga sebagai kepedulian sosial, sebagai bentuk kepedulian sosial. Jadi nantinya kita akan ada banyak charity event dan lain-lainnya lah yang berguna, yang sosial begitu gitu. Dan lagi-lagi hijau itu melambangkan tadi seger, dan juga gue kalau hijau gitu ngelihatnya kayak lebih islami aja. Oh, lebih Islam. Karena kan kita kan konsepnya akan islami ya, akan psikolog yang islami gitu lah, psikologi yang islami gitu. Jadi memang hijau itu bisa merepresentasikan itulah kayak gitu. Terus di tengahnya kalau kalian lihat itu ada lope-nya gambar ya? love-nya teman-teman. Yeah. Love itu untuk ya itu saling mengasihi teman-teman. Jadi saling jaga, juga saling sayang, saling mengasihi gitu ya. Makanya memang kita yang namanya logo itu memang itulah filosofinya. Oke. Gitu. Oke, mungkin untuk klub tumbuh sehat ini cukup ya pertanyaan mengenai klub tumbuh sehat ini. Bagi teman-teman yang masih ada pertanyaan mengenai klub tumbuh sehat, bisa ditulis di kolom komentar ya. Nah, untuk selanjutnya nih Pak, ini menarik nih teman-teman. Karena founder kita ini, Pak Arfan, dia ingin berbagi mengenai privasinya. Privasinya, menurut gue itu privacy. Dan itu sangat sangat wah gitu. Ketika mendengar Bapak founder ini, Pak Arfan, mau berbagi privasinya, yaitu mengenai yang berhubungan dengan kesehatan mental juga ya, mengenai disleksia. Oke. Nah, apa sih disleksia ini? Ya, kita langsung tanyakan kepada Pak Arfan. Jadi disleksia itu sebetulnya itu ya kelainan, gue sih nyebutnya kelainan otak gitu, gampangnya. Tapi memang definisinya gitu, mungkin kalau di searching di AI atau Wikip, ya mungkin agak sedikit berbeda dengan yang gue jelasin. Tapi yang gue alamin adalah itu kayak kelainan otak gitulah. Jadi otak orang normal tuh biasanya begini, otak orang disleksia tuh begini gitu kan. Itu semua berasal dari alat-alat tes lah. Ya ada screening segala macem. Nah, sebetulnya disleksia itu bukan, kalau menurut gue, bukan suatu kelemahan teman-teman. Ya memang kita jadinya akan menjadi orang yang sangat out of the box saja gitu. Oke. Tapi memang ada beberapa nih yang kita tuh jadinya kayak kekurangan. Itu baca, tulis, dan rata-rata orang disleksia juga itu masalah hitung-hitungan juga kacau tuh. Makanya itu yang terjadi juga sama gue. Gue masalah hitung-hitungan kacau banget teman-teman. Jadi gue ada dua ya kendalanya, ada idapannya lah. Ada disleksia, ada diskalkuli. Jadi kalau diskalkuli itu lebih ke hitung-hitungannya. Gak cuma hitung-hitungan, kita ngeliat angka aja tuh udah pusingnya minta ampun. Ya. Bahkan gue sekarang aja udah dibantu sama sama kalkulator. Gue tetap kalau kebanyakan tuh angkanya tuh, gue udah kasih plus, kasih minus gitu, bisa jadi hasilnya salah. Karena gimana sih kayak keacak lagi gitu. Iya. Jadinya. Jadi kayak pikiran tuh buyar aja gitu ya. Iya. Nah, kalau masalah itu kalau yang masih keganggu sampai sekarang adalah itu lebih ke diskalkulinya. Kalau misalnya disleksianya paling-paling cuman kayak nggak bisa runut gitu loh. Bikin laporan misalnya, nulis. Harusnya terstruktur tuh. Misalnya A B C D E F G-nya. Nah, gue tuh nggak bisa. Ya kadang kayak lagi ngebahas sesuatu lah ya. Kadang gue yang kayak tadi tiba-tiba gue ngebahas dekorasi nih, pistol-pistolan gitu. Jadi ya kayak tiba-tiba kemana gitu.
Jadi emang harus ada pakemnya gitu. Oke. Harus ada yang ngebantuin. Oke. Makanya gue gue sekolah gitu, pasti kalau sekolah-sekolah dari SD, SMP, SMA itu ada namanya shadownya ya. Ada shadow teachernya. Dan juga dikontrol, dimonitor oleh psikolognya. Cuman kalau kalau setelah itu habis itu kuliah gitu ya, SMA kuliah, gue ada yang namanya Kapuji, teman-teman. Kapuji itu ngebantuin gue untuk membuat gue stay on track ya, ngejaga gue untuk tetap stay on track apa aja yang gue harus lakuin ketika kuliah itu. Gitu sih. Jadi disleksia sendiri kalau menurut gue, kalau di gue sih nggak begitu kerasa sebagai beban ya, nggak yang akhirnya gue bener-bener gak bisa nyetir. Kan ada tuh yang bilang orang disleksia tuh nggak bisa nyetir karena dia nggak tahu kanan sama kiri. Ya dengan makanya nih kalau kalian lihat nih gue kalau pakai jam tuh selalu di tangan kiri, bukan berarti gue suka pakai jam tangan kiri, enggak. Tapi biar bedain tangan mana ini tangan kiri mana, tangan kanan mana. Oh iya. Iya. Dan makanya alhamdulillah nih di sini ada scar atau ada luka ya, luka waktu itu habis gue kecelakaan. Ini alhamdulillah nih, jadi gue nggak usah pakai jam, kadang-kadang kan udah tahu nih tangan kiri kayak gitu. Oh berarti bukan hanya angka sama huruf ya? Iya. Kan disleksia itu biasanya huruf B jadi D gitu kan, kebalik. Iya. Bahkan Sering. sampai organ tubuh sendiri pun itu suka kebalik ya? Iya, kebalik-balik. Bukan cuma organ tubuh, kalau misalnya kanan kiri mah bener-bener peletakannya kayak. Iya, peletakannya. Iya, jadi gue kalau misalnya ngapal denah, ngapal ruas jalan tol, terus abis itu ngapal jalan apapun, itu gue nggak ngapalnya tuh gini. Oh ini udah di sini, misalnya udah di Bintaro, tol Bintaro nih, mau ke Tangerang sana, kayak misalnya ke Karawaci lah gitu ya. Udah Bintaro berarti berapa kilo lagi gue harus belok kiri. Nggak kayak gitu, nggak bisa. Jadi berapa kilo lagi nanti ada ini tuh, ada jembatan atau apa. Nah itu patokannya tuh ntar gue belok. Oh, jadi bukan ke maps ya? Enggak, makanya kalau apalagi kalau udah malam, gue sering banget tuh lagi bawa mobil gitu ya. Itu waktu itu gue dari PIK mau pulang ke Bintaro, teman-teman. Itu udah malam posisi. Istri gue di mobil satunya, gue di mobil satu lagi. Oh, dua mobil ini. Dua mobil waktu itu lagi ada keluarga, ya. Waktu itu Sela pakai M6, gue pakai Denza. Nah, itu ketika di jalan tol kita nggak ngikutin map aja gitu, ngikutin map. Kan suka ada pelang-pelang tuh, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Kan kalau Google Map tuh kadang suka ngarahinnya cuman kayak gini bilangnya, turn slightly left atau sedikit ke kanan, sedikit ke kiri. Kan kita nggak tahu tuh, nggak bener-bener tahu mana yang kanan yang dimaksud, mana kiri yang dimaksud gitu loh. Nah itu gue bablas sampai ke sampai ke bandara. Loh, tapi istri lu ikut juga? Enggak. Istri gue udah nyampe di rumah. Udah nyampe di rumah. Oh. Gue lagi di bandara, lagi muter-muter. Ya. Jadi memang seperti itu. Gitu. Ya gue sih mikirnya nggak jadi beban yang gimana-gimana. Tapi yang jelas ya dijadiin ya bahan bercandaan aja kalau kayak gitu-gitu, kayak gue tadi nyasar nih gini. Gitu sih. Lebih tenang gak sih? Kalau panik kan jadinya malah ini berantakan kan. Dibikin ketawa aja gitu. Dibikin ketawa aja. Nah, gitu. Untuk ininya Pak, untuk disleksia ini mengidap disleksia ini kapan Pak? Wah itu sebetulnya kalau menurut dokter waktu itu tuh asalnya tuh telat deh itu ya. Itu telat karena harusnya itu sejak dini gitu. Sejak dini, sejak mau mulai SD itu udah harus di screening. Kan kalau zaman sekarang makanya ada tuh yang namanya screening otak. Itu penting tuh kayak gitu-gitu. Jangan abai nih buat para parents semua. Karena gue juga udah bapak-bapak ya kan.
pokoknya jangan abai, penting yang namanya screening otak tuh penting. Itu memang dulu itu nggak begitu ini kan, nggak begitu kenal gitu sama screening kayak gitu kan. Terus tiba-tiba udah aja pas gue kelas 3 mau naik ke kelas 4, alhamdulillahnya tuh guru SD gue tuh ada yang komplain ke nyokap gitu. Guru matematika, gue lupa namanya siapa. Itu beliau tuh komplain ke nyokap bahwa kok Arfan dan Arvin itu perkembangannya kayak nggak sesuai ya kayak gitu. Agak telat gitu ya. Iya gitu. BTW gue kembar. Nah, makanya tadi gue mention Arvin. Arvin tuh saudara kembar gue yang memiliki masalah juga yang sama, mirip. Tapi yang nggak sama plek-plek, tapi emang mirip sih masalahnya. Sampai akhirnya kita ke rumah sakit Sentosa tuh yang ada di Bandung, yang sekarang udah rame BPJS, dulu kan belum ada tuh. Oke. Itu wah menurut gue tuh rumah sakit dulu bagus banget gitu ya. Yang modelan ada taman di rooftopnya lah apa segala macam, keren banget tuh rumah sakit. Dan itu apa namanya, gue ketemulah di situ sama dokter Purboyo, sama dokter satu lagi, sama dokter siapa yang sekarang jadi ketua asosiasi disleksia tuh, dokter Tian. Dokter Tian. Gue ketemu sama dokter Purboyo sama dokter Tian. Sorry Pak, itu rumah sakitnya khusus untuk masalah mental? Enggak juga, Oh, enggak. banyak macam-macam dia. banyak. Cuman emang dia punya spesialisasi itulah anak-anak itu. Dan tempatnya luas mungkin ya, jadi luas. untuk Dia healing. apa di basement gitu tempat terapinya, dan di dekat tempat terapi itu udah langsung ada tempat si poli anaknya ini. Oke. Jadi tempatnya dokter-dokter itu gitu. Nggak tahu sekarang layoutnya udah berubah kali ya. Cuman dulu tuh kayak gitu. Jadi habis itu nggak lama tuh ya, nggak lama kita screening segala macam. Oh ternyata disleksia gitu. Sampai akhirnya oh anak ibu berarti harus disekolahkan di sekolah khusus. Oke. Gitu. Itu kelas berapa, sorry Pak? Kelas 4. Kelas Mau naik 4. kelas 4 ya pokoknya. Mau naik kelas 4. Heeh. Berarti langsung pindah sekolah tuh? Langsung pindah sekolah gitu. Tadi kita milih tuh kemana-mana gitu ya. Sampai akhirnya ketemulah sekolah yang namanya SD Pantara itu. Oke. Gitu, itu khusus untuk anak-anak berkebutuhan khusus gitu. Ya, dan tapi gue yang tadinya ngerasa minder ya, yang ngerasa berkecil hati gitu, lama-lama gue nyaman ternyata sekolah di sekolah-sekolah kayak begitu. Toh itu kan bukan kayak SLB yang apa, Yang bener-bener sindrom gitu ya? iya yang apa yang pembelajaran itu kan berbeda jauh ya dari sekolah normal. Pembelajarannya beda. Ini tetap kita dapat pembelajaran seperti biasa. Cuman ya pemandangannya itu udah keren-keren. Jadi anak-anak anak rata-rata anak autis itu ya, teman-teman kita yang autis ini itu kalau lagi belajar itu sambil ngamuk-ngamuk, sambil buka-buka baju. Oke. Pokoknya itu udah pemandangan yang biasa banget deh, udah keren banget deh. Ya, tapi ya kita nggak pernah yang gimana-gimana. Oke. Paling cuman ya dulu adalah temen gue berinisial N gitu ya. Itu kita cuman mencoba untuk jangan ya, misalnya dia mau buka baju apa segala, jangan ya, digitu-gituin tenangin. aja, ya ditahan-tahanin aja. Ya kita nggak ada yang ngejek-ngejek, nggak ada. Jadi emang ya udah gitu. Ya emang kita harus terbiasa untuk hidup berdampingan dengan orang-orang yang lebih parah daripada kita gitu. Betul. Jadi ya sorry ya, maksudnya lebih parah itu bukan berarti maksudnya cara dia untuk beradaptasi, maksud gue beradaptasi di dunia ini gitu. Karena kalau orang disleksia adaptasinya paling ya kayak gitu-gitu aja. Tapi memang gue akuin anak-anak autis, anak-anak Down syndrome itu memang anak yang paling adaptasinya tuh berat sekali untuk di dunia ini gitu. Makanya sampai dibilang anak-anak seperti itu bisa dibilang anak-anak surga gitu ya. Yang ngurus tuh luar biasa. Makanya memang mereka ini manusia-manusia yang sangat mulia, saking mulianya cobaannya itu di dunia tuh udah tinggi banget itu. Asli. Mungkin untuk lebih ini juga kali apa ya, untuk menjadikan kita lebih bersyukur. Iya. Bahwa bawah kita ada yang lebih. Iya. Ada yang lebih susah untuk. Lebih susah. Ya ini kita hidup, biasanya orang hidup tinggal hidup gitu ya. Ini kalau orang-orang seperti itu kan
dia nggak bisa untuk bersikap sama dengan orang biasa kan. Betul. Gitu loh. Betul. Jadi jangan salah kayak begitu, malah dia tuh juga ngerasa terbebani, merasa tersiksa juga, makanya mereka berulang kali suka teriak-teriak sendiri kan. Betul. Suka ngamuk-ngamuk, itu coping mereka untuk biar mereka sebetulnya bertahan sih sebenarnya. Karena emang dunia ini menurut mereka udah kayak warzone, bro. Beneran dah. Gitu sih. Iya. Ya gue juga beberapa kali ada pengalaman lah masalah. Jadi buat teman-teman atau mungkin buat gua, khususnya buat gua pribadi ya, ketika melihat sesuatu yang ganjal dari seseorang gitu. Contoh dulu itu di depan nyokap gua pernah ada yang kencing, Pak. Oke. Ada yang kencing di depan Tapi nyokap emang gua. orang Cowok. Dan itu posisinya di belakang rumah. Di belakang rumah. Di belakang rumah tapi berhadapan dengan nyokap lu. Iya, berhadapan dengan nyokap. Nah, itu kakak gua kan langsung marah kan kepada orang itu kan. Nah, gua nenangin kakak gua. Jadi kita itu nggak boleh langsung ngambil keputusan. Jadi kita ini harus menanyakan dulu nih, apa sih, pasti ada sebab ada akibat dong. Ya, ternyata ketika ditanya dia itu orang stres. Nah, itu kan kakak gua langsung diam tuh. Allah. Tapi belum sempat dipukul-pukulin. Belum. Nah, itulah pentingnya kita mungkin lebih menahan diri dan berpikir kali ya. Betul. Jadi melihat seseorang itu harus tahu bahwa ada sebab ada akibat. Ya, kalau gue di posisi itu juga gue mungkin akan marah, cuman gue akan berpikir nggak mungkin kalau orang normal itu melakukan seperti ini. Betul. Kadang kan kita gitu melihatnya emosi. Iya, pertama yang keluar emosi. gitu ya. Pasti marah dulu lah. Ngapain lu gitu kan? Iya, karena kan di depan orang tersayang kita. Orang yang paling kita sayangi, ibu kita kan gitu ya. Tapi ya kalau dipikir-pikir lagi nggak mungkin sih kalau orang normal begini gitu kan. Betul. Iya. Nah, selanjutnya Pak Arfan, Pak Arfan ini kan disleksia ya. Iya. Nah, bagaimana menjalani hidup ini, misalkan nih kan biasanya orang ini malu untuk mengakui bahwa dirinya mempunyai kelainan lah. Nah, Pak Arfan sendiri bagaimana ini? Oh, dulu luar biasa. Adaptasi dari awal di itu ya, di diagnos disleksia. Dari SD berarti ya? Ya, pas SD itu nyokap itu tipikal orang yang selalu ngasih tahu belak-belakan ke saudara-saudaranya tentang kondisi anaknya. Oke. Jadi waktu itu seluruh keluarga gue langsung tahu. Sampai ada sepupu gue yang ngomong langsung di depan gue. Konteksnya sih kayak nanya gitu ya. Oke. Cuman nih nyelekit banget. Dia bilang, Arfan kamu tuh idiot ya. Waduh. Gue kaget dong. Waktu itu lagi ada acara keluarga juga. Gue nggak jawab apa-apa. Gue langsung cabut, banting pintu masuk kamar. Pada saat itu. Nggak lama, om gue ini ada yang nyamperin. Arfan, kamu kenapa? Aku dikatain idiot sama ini, sama sepupu gitu. Terus ditariklah itu sepupu ke kamar juga kan. Coba kamu jelasin, gimana maksudnya idiot itu? Gitu. Posisinya sepupu gue ini tuh sebetulnya anaknya kakaknya om gue ini. Gitu. Ya. Jadi ini berani banget nih om gue pada saat itu. Terus langsung disuruh ngomong, diceritain, klarifikasi lah. Terus udah pokoknya sepupu gue ini bilang, sepupu gue ini cewek ya, sepupu gue ini bilang, ya soalnya aku tahu dari siapalah gitu kata dia. Kalau Arfan tuh idiot gini. Kayaknya anak kecil denger orang tua ngomong gitu kan. Yang diterima bener-bener plek-plek yang diterima itu. Dan bahasanya pun idiot gitu. Iya, idiot bro. Idiot ya. Terus habis itu langsung om gue ini marah-marah, terus jelasin bahwa Arfan ini bukan idiot. Arfan ini gini. Oke, dijelasin lah.
Tapi ya gue nggak ngerti juga tuh apa sepupu gue mengerti apa tidak gitu ya. Jadi gue masih kayak ya udah sampai akhirnya dia minta maaf, ya udah gue maafin. Tapi ya habis itu gue malah nggak pernah menutup diri sih. Nggak pernah menutup diri bahwa gue memang memiliki disleksia gitu sih. Gue nggak pernah malu, nggak pernah yang gimana Nggak kapok lah ya. karena menurut gue ya kadang gue penting untuk ngasih tahu itu supaya orang tidak punya ekspektasi yang wah Arfan ini kan anaknya si itu ya gitu. Anaknya Pak Bondan sama Bu Riani, dua-duanya nih orangnya orang-orang yang hebat gitu kan. Masa anaknya gini, pasti anaknya berprestasi apa segala macam. Orang-orang tuh kalau ngeliat orang tua gue dulu begini, begitu lihat anaknya, harusnya dia berprestasi, harusnya dia kuliahnya tuh yang negeri, harusnya dia gini gitulah. Tapi kan mereka nggak tahu bahwa ada kespesialan itu gitu, kekhususan jadi itu. lebih apa adanya aja lah ya. Jadinya gue lama-lama ngerti juga kenapa nyokap tiba-tiba langsung mengumumkan gitu, karena memang biar enggak orang-orang ini jadinya punya ekspektasi yang luar biasa gitu loh ya. Gitu. Dan begitu mereka mereka terpatahkan, oh ternyata Arfan biasa aja ya, jadinya mereka nggak punya tanda tanya itu gitu loh. Jadi gue selalu sebelum gue memulai sesuatu selalu gue kasih istilahnya terms and condition kali ya, bahwa gue ini adalah penyandang disleksia gitu. Jadi ada beberapa hal yang memang gue perlu bantuan atau kurang banget lah gitu sih. Mungkin lebih ke ini juga kali ya Pak ya, kenapa nyokap itu langsung mengumumkan agar anaknya tidak menahan menutupi lah. Jadi kan kalau misalkan menutupi kita kepikiran terus. Betul. Dan jadinya lebih stres. Nah, teman-teman, itu cerita dari Pak Arfan. Untuk pencapaiannya nih Pak. Pak Arfan ini kan founder Klub Tumbuh Sehat sekaligus direksi utama PT Santoso Indah Lestari. Ya. Nah, untuk pencapaiannya Pak Arfan sendiri bagaimana nih? Tentu menjadi seorang direktur utama di sebuah perusahaan atau PT itu bukan suatu pencapaian. Tentunya. Itu adalah ya karena gue yang bikin. Kan mau nggak mau dong, siapa lagi yang ngurus gitu kan. Jadi itu kita bikin kesepemahaman itu dulu. Jadi jangan kalian berekspektasi yang gimana. Oh, dia direktur. Enggak itu istilah karena emang gue yang buat gitu ya. Gitu. Jadi emang PT Santoso Indah Lestari ini akhirnya menaungi si Klub Tumbuh Sehat ini juga, teman-teman. Tapi untuk prestasinya si PT Santoso Indah Lestari yang tentunya pencapaian ini diraih secara bersama satu tim yang waktu itu banyak orangnya yang terlibat, teman-teman. Jadinya nggak cuman gue sendiri ya, teman-teman. Lagi-lagi itu waktu itu kita pengadaan pertama kali ke Bank Mandiri cabang Bandung Soekarno-Hatta. Itu kita pengadaan baju seragam lengkap, mau seragam dinas sehari-hari, PDH, PDL ya, PDL semua ya, PDL, terus jersey, tas, sepatu, pokoknya segala macem itu untuk security Bank Mandiri Kanwil 6 ya. Kanwil 6, tapi ini Soekarno-Hattanya. Soekarno-Hatta ya. Cuman yang di Soekarno-Hatta deh, bukan Kanwil 6-nya. Iya, Soekarno-Hattanya, karena kita waktunya tuh kayak kita harusnya bisa Kanwil 6 waktu itu. Cuman waktunya kita nggak dapet gitu. Nggak bisa ngejar. Makanya kita walaupun masih alhamdulillah ya kita dapat di
Mandiri cabang Soekarno-Hatta Bandung teman-teman gitu. Itu kita pengadaan di situ, seragam lengkap, security teman-teman. Itu sih yang paling berkesan gitu dari gue, dan pencapaian yang mungkin pencapaian bersama yang bisa gue banggakan sih gitu. Oke, terima kasih Pak Arpan. Nah teman-teman, ini sangat menarik sekali ya, dari awal dari Klub Tumbuh Sehat hingga cerita dari Pak Arpan sendiri. Terima kasih Pak Arpan atas waktunya. Terima kasih sama-sama. sudah menyempatkan. Dan maaf kalau misalkan host banyak salah kata, pertanyaan dikira Sama-sama. tidak sopan. Sama-sama. Oke teman-teman, jika ada pertanyaan lebih lanjut mengenai Klub Tumbuh Sehat atau mengenai disleksia, kesehatan mental, itu bisa langsung ditulis di kolom komentar. Sampai jumpa.